Alam. Seringkali kita mendengar tentang alam tanpa tahu makna alam yang sesungguhnya. Tanpa kita sadari, ketika kerap menganggap alam hanya sebatas pemandangan indah yang ditabur oleh pepohonan dan rindang, atau sebatas lautan dan sungai-sungai terbentang luas memanjakan mata. Lantas, apakah itu adalah alam yang sesungguhnya? Tentunya tidak. Sejatinya alam adalah anugerah dan karunia Tuhan yang paling besar, bukan hanya sebatas untuk memanjakan mata. Alam juga membantu makhluk di dalamnya untuk terus merangkai kehidupan. Aso ako. Walah, pajak kok kiranya. Oi. Hah? Mengada? Mangawa ang bekas sampah siang bulang kau. Apa masalahnya tuh dah? Kan kebiasaan masyarakat Indonesia sampah tuh dibakar nak dah. Lah 2000 bara kini kok. Jadi masyarakat Indonesia tu adalah kreatif, semua inovatif. Kreatif dan inovatif apa tuh dah? Masyarakat Indonesia kini kok mah sampah tu lah bisa dimanfaatkan. Salah satunya daur ulang. Ribet mah dah. Bisa kita lihat permasalahan di belakang, itu merupakan salah satu bentuk pencemaran lingkungan, di mana pembakaran sampah dapat menghasilkan asap kimia yang berbahaya, yang dapat merugikan kesehatan dan lingkungan. Seperti masalah pernapasan, batuk-batuk, atau mata perih gara-gara terkena asap, dan lainnya. Banyak alternatif yang dapat kita lakukan untuk pengolahan dan pengolahan sampah. Salah satunya adalah pembuatan pupuk kompos. Apa lo pupuk kompos tuh dah? Kemarilah, dia udah jalan. Tidak. Kompos adalah hasil dari proses penguraian parsial campuran bahan-bahan organik yang dipercepat oleh berbagai macam organisme hidup. Untuk menguraikannya diperlukan material organik dan organisme pengurai. Bentuk organisme pengurai tersebut berupa mikroorganisme atau mikroba. Adapun proses bahan organik mengalami penguraian secara biologis oleh mikroorganisme yang memanfaatkan bahan organik untuk sumber energi disebut pengomposan. Bahan-bahan organik biasanya digunakan untuk pembuatannya adalah sisa makanan, daun kering, jerami, serbuk kayu, sampah, rumah tangga, kotoran hewan, dan sebagainya. Alat dan bahan untuk pembuatan pupuk kompos itu terdiri dari daun kering, ember, tanah, dan air. Untuk langkah pertama, melubangi wadah untuk dijadikan tempat pupuk kompos tersebut. Langkah selanjutnya adalah dengan memasukkan bahan inti dari pembuatan pupuk kompos tersebut, yaitu daun-daun kering, ranting-ranting pohon, rerumputan, dan juga limbah-limbah yang dihasilkan oleh tanaman, buah-buahan, dan sejenisnya. Daun kering yang sudah dimasukkan ke dalam wadah kemudian dicampuri dengan tanah, yang mana tujuannya adalah untuk mempercepat proses penguraian dari daun kering tersebut.
Langkah berikutnya adalah proses pemberian air untuk daun kering dan tanah yang sudah kita campur, yang mana tujuannya adalah untuk mempercepat proses pelapukan dari daun-daun kering tersebut. Tahap terakhir adalah proses penutupan dan penyimpanan. Proses ini membutuhkan waktu 2 minggu hingga 1 bulan lamanya, yang mana tujuan dari proses ini adalah untuk memaksimalkan penguraian yang terjadi pada daun dan ranting pohon tersebut. Sampai sekolah paham? Oi, lagi dah. Kasih banyak ada lah jalan kawak cara ambil pupuk kompos lo dah. Jadi, mantap. Dah dah awak ni ambil pupuk kompos lo di rumah lo dah. Deh. Elok jalan deh. Ya. Jadi begitulah cara pembuatan kompos, teman-teman. Selain mempunyai nilai yang lebih, kompos juga menyuburkan tanah dan berguna untuk tanaman. Harapan saya foto sialah lah itu. Ajar boleh. Oi. Oi. Botol lang kan? Yo dah, batu dah. Buang sembarangan. Terserah awak lah dah, kan ikut pekarangan rumah awak dah. Lagi tahu ndak, botol plastik itu termasuk jenis sampah anorganik yang masih value itu susah untuk diurai. Kau baru cie botol yang berbuang. Lalu mulai kau lah. Dekor. Apa lo solusinya lah itu dah? Sampah ada 2 jenis, yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah botol plastik termasuk ke dalam sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah dari sumber daya alam tidak terbaharui dan proses industri yang sifatnya sulit terurai dan membutuhkan waktu yang lama untuk membusuk. Oleh karena itu, cara mengatasi sampah anorganik ini dengan daur ulang. Daur ulang yang bagaimana? Salah satunya adalah dengan mengaplikasikan suatu bentuk ekonomi kreatif yang berupa kerajinan. Yaitu Ecobrik. ya. Hah? Apa lo ekobrik tu le dah? Bisa udah jalan deh. Dah. Tak jadi udah jalan kawak ekobrik tu dah. Dah dari tadi awak nunggu le dah. Lupa dah. Jadi apa sebenarnya ekobrik tu dah? Ecobrik adalah botol plastik yang diisi dengan batu plastik tidak padat yang biasa digunakan untuk bahan kerajinan atau batu batas di fondasi pembangunan. Ecobrik berasal dari 2 kata dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah ekologi yang artinya lingkungan, dan yang kedua adalah brick yang artinya bata. Kerajinan dah. Ini bisa ikut tu dah. Jadi tanya banyak cara. Apa caranya tu dah? Enggak lah, untuk dalamnya. Sini dah. Ya kayak mana? Jadi dah. Dah. Bahan utama dalam proses pembuatan ekobrik adalah botol plastik dan limbah-limbah plastik yang ada di sekitar. Langkah awal adalah mencuci bersih limbah plastik tersebut. Setelah limbah plastik dibersihkan, langkah selanjutnya adalah dengan memasukkan limbah plastik tersebut ke dalam botol, yang mana tujuannya adalah untuk memadatkan isi botol sehingga botol menjadi keras dan bisa digunakan untuk bahan kerajinan ataupun fondasi bangunan. Untuk proses pemadatannya bisa menggunakan bahan alternatif, yaitu seperti kayu. Proses pemadatan ini harus dilakukan secara sempurna tanpa adanya celah-celah kosong yang terisi di dalam botol. Semakin padat sampah di dalam botol plastik, semakin kuat juga ekobrik yang dihasilkan. Manfaat dari proses pemadatan lainnya adalah untuk mengurangi volume, yang mana proses pemadatan secara signifikan mengurangi volume sampah organik. Ini berarti lebih banyak sampah dapat dimasukkan ke dalam satu botol, sehingga lebih efisien. Setelah proses pembuatan ekobrik itu selesai, maka ekobrik sudah siap untuk digunakan. Ekobrik biasanya digunakan untuk sebagai bahan kerajinan ataupun sebagai fondasi bangunan. Ekobrik yang digunakan untuk bahan kerajinan biasanya berbentuk seperti pot, vas bunga, meja, kursi, dan lainnya.
Banyak titik ini tuh. Yola dah. Kau berkat penjelasan dan sudah tentang ekobrik tadi ada. Dia banyak kiranya manfaat dari pengelolaan sampah yang baik bagi HB dah. Bagus banyak. Semoga saya banyak masyarakat Indonesia kurang mengetahui dan menerapkan pentingnya pengelolaan sampah organik dan biologis. Saya setuju. Setuju awak tu dah. Itulah fungsi dan peran kita sebagai mahasiswa, yang mana kita harus menyadarkan serta memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia akan pentingnya pemanfaatan serta pengelolaan dan pengolahan sampah dengan baik dan benar, demi mewujudkan Indonesia Emas 2040. Dari cuplikan sebelumnya, kita semua tahu dan sadar bahwa masyarakat Indonesia belum sepenuhnya menerapkan pengelolaan dan pengolahan sampah yang baik dan benar. Hal ini tentunya akan berdampak untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045, yang dimana ekonomi hijau atau green economy dan ekonomi kreatif adalah suatu kegiatan dan proses yang mempunyai potensi besar untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Green economy atau ekonomi hijau adalah konsep ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial, sekaligus mengurangi kerusakan lingkungan. Salah satunya, kita dapat mengganti pembakaran sampah menjadi penanaman sampah. Sedangkan ekonomi kreatif adalah konsep ekonomi yang menekankan pada kreativitas dan informasi. Salah satunya, dengan melakukan proses daur ulang sampah menjadi sebuah kerajinan yang memiliki nilai ekonomis dan bermanfaat bagi kita semua. Nah, harapannya semoga kita semua dan seluruh masyarakat Indonesia mampu menerapkan green economy atau ekonomi hijau dan ekonomi kreatif di kehidupan sehari-hari yang dapat mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Green economy And Kreatif ekonomi demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Oke.